Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu cabang ilmu linguistik, yaitu mengenai tataran morfologi. Submateri yang akan dibahas pada tataran morfologi adalah yang pertama pengertian morfologi, 2 objek kajian morfologi, 3 penjenisan morfem, 4 proses morfemis. Pengertian morfologi. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morf dan logi. Morf yang berarti bentuk, dan logi yang berarti ilmu. Secara harfiah, morfologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai bentuk. Di dalam linguistik, morfologi mengkaji bentuk-bentuk kata. Artinya, dalam morfologi yang dikaji adalah bentuk kata, perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata. Contohnya, kita ambil kata desain. Selain kata desain, terdapat kata mendesain, mendesainkan, desain rumah, rancangan desain, dan sebagainya. Mengamati kata-kata tersebut, dapat diutarakan bahwa kata dalam bahasa Indonesia memiliki beragam bentuk. Kata desain terdiri dari satu morfem, dan kata mendesain terdiri dari 2 morfem. Objek kajian morfologi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah morfem, yang kedua adalah kata. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna suatu kata sebelum mengalami proses perubahan bentuk ataupun belum digunakan dalam kalimat. Makna leksikal juga dikatakan sebagai makna yang sesuai dengan yang tertera di kamus. Sedangkan makna gramatikal adalah makna sebuah kata setelah kata itu mengalami perubahan, baik itu melalui proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Morfem dikatakan sebagai satuan terkecil karena tidak dapat disegmentasikan menjadi bagian yang lebih kecil, yang masing-masingnya mengandung makna. Contohnya saja adalah kata makan dan kata putus. Kata makan tidak dapat disegmentasikan menjadi bagian yang lebih kecil yang mengandung makna, meskipun morfem makan dapat disegmentasikan menjadi 2 silabel, yaitu ma dan kan. Kedua silabel itu masing-masingnya tidak memiliki makna. Begitu juga dengan kata putus. Jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem, karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Kedua, identifikasi morfem. Untuk mengidentifikasi sebuah morfem, perlu dilakukan perbandingan satuan bentuk kata dengan bentuk-bentuk satuan kata yang lain. Sebuah kata bisa dikatakan morfem apabila bentuk satuan katanya bisa hadir secara berulang-ulang dalam bentuk yang lain. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam satu kata bisa terdiri dari beberapa morfem dan minimal mengandung satu morfem. Misalnya seperti kata book. Morfemnya adalah book itu sendiri. Jadi, satu buah kata bisa jadi adalah sebuah morfem, tetapi sebuah morfem belum tentu sebuah kata. Contoh lain misalnya adalah kata membuat. Selain kata membuat, kita bisa bandingkan dengan bentuk-bentuk lain, seperti kata membongkar, membeli, membantu, membantah, membuka, dan membela. Bentuk mem pada deretan kata tersebut dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan mempunyai makna yang sama, yaitu melakukan tindakan yang pada bentuk dasarnya. Dengan demikian, bentuk mem pada deretan kata yang dicontohkan itu dapat digolongkan sebagai sebuah morfem. Bentuk mem merupakan satuan terkecil yang dapat hadir secara berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama. Prinsip mengenali morfem. Ada 6 prinsip untuk mengenali morfem. Prinsip pertama, satuan yang memiliki struktur fonologis dan arti yang sama merupakan sebuah morfem.
Contohnya satuan baju dalam satuan berbaju, menjahit baju, baju seragam, dan baju batik merupakan sebuah morfem. Hal itu disebabkan satuan baju mempunyai struktur fonologis dan arti yang sama. Prinsip kedua, satuan yang memiliki struktur fonologis yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama merupakan sebuah morfem. Contohnya pada kata melerai, membantu, menyuruh, dan mendaki. Bentuk me, mem, meng, dan men pada deretan kata tersebut merupakan sebuah morfem. Hal ini disebabkan satuan tersebut mempunyai arti yang sama, meskipun struktur fonologisnya berbeda. Perbedaan struktur fonologis tersebut dapat dijelaskan secara fonologis. Akan tetapi, jika perbedaan struktur tersebut tidak dapat dijelaskan secara fonologis, berarti satuan-satuan tersebut merupakan morfem yang berbeda. Ketiga, satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda tetapi perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, asalkan memiliki arti yang sama dan memiliki distribusi komplementer dapat dianggap sebagai sebuah morfem. Umpamanya, B pada satuan bekerja dan berambut, ber pada berjalan, dan bel pada belajar merupakan sebuah morfem. Mengacu pada prinsip pertama, perbedaan struktur ber menjadi B dapat dijelaskan secara fonologis. Ber berubah menjadi B karena diikuti oleh konsonan R, dan satuan yang suku pertamanya berbunyi R. Lain halnya dengan bel yang terdapat pada belajar. Memang perubahan strukturnya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, tetapi mempunyai distribusi yang komplementer dengan ber. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ber, be, dan bel merupakan sebuah morfem. Keempat, suatu satuan paralel dengan suatu kekosongan dalam deretan satuan dapat dikatakan sebagai sebuah morfem. Morfem yang seperti itu dinamakan morfem zero. Prinsip yang kelima, satuan yang memiliki struktur fonologis yang sama mungkin merupakan sebuah morfem atau mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Jika satuan yang memiliki struktur fonologis yang sama itu berbeda, artinya tentu satuan tersebut merupakan morfem yang berbeda. Dengan kata lain, satuan yang berbeda tersebut masing-masing merupakan sebuah morfem. Contohnya saja pada kalimat pertama, saya bisa menyelesaikan semua soal, dan kalimat kedua, bisa ular itu mematikan. Satuan bisa pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda. Pada kalimat satu, bisa mempunyai arti sanggup atau mampu, sedangkan pada kalimat dua, bisa memiliki arti racun. Satuan bisa pada kedua contoh tersebut masing-masing sebuah morfem, karena artinya berbeda walaupun memiliki struktur fonologis yang sama. Prinsip yang keenam, setiap satuan yang dapat disegmentasikan merupakan morfem. Umpamanya, satuan berlatih dapat disegmentasikan menjadi ber dan latih. Selain satuan berlatih, ada satuan latihan. Satuan latihan dapat disegmentasikan menjadi latih dan an. Dengan demikian, ber, latih, dan an masing-masing merupakan morfem. Alomorf atau variasi bentuk. Alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Atau bisa juga dikatakan nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi setiap morfem tentu mempunyai alomorf, entah 1, 2, atau 6 buah. Contohnya, pada kata berambut, beruang, berakit. Perubahan morfem ber menjadi B saat memasuki lingkungan kata yang mengandung fonem R dalam suku kata pertama. Contoh kedua, pada kata belajar. Pada kata belajar, perubahan morfem ber menjadi bel saat memasuki lingkungan kata ajar. Objek kajian morfologi selanjutnya adalah kata.
Kata merupakan satuan terbesar dalam tataran morfologi. Umpamanya, kalimat "saya tertidur karena kelelahan" terdapat 4 kata. Kata pertama, saya, terdiri atas satu morfem. Kata kedua, tertidur, terdiri atas 2 morfem. Kata ketiga, karena, terdiri atas satu morfem. Dan kata keempat, kelelahan, terdiri atas 2 morfem. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa kata saya adalah sebuah kata yang terdiri atas satu morfem. Dalam hal ini, kata saya tergolong morfem bebas. Kata tertidur adalah sebuah kata yang terdiri atas 2 morfem, yaitu morfem terikat, ter, dan morfem bebas, tidur. Kata karena adalah sebuah kata yang terdiri atas satu morfem setengah bebas. Kata kelelahan adalah sebuah kata yang terdiri atas 2 morfem, yaitu morfem bebas, lelah, dan morfem terikat, ke, an. Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi morfem tidak selalu identik dengan kata. Ada kalanya sebuah kata berwujud sebuah morfem. Ada juga sebuah kata berwujud lebih dari satu morfem. Namun, tidak semua morfem dapat disebut sebagai kata. Umpamanya, morfem ter pada kata tertidur dan ke, an pada kata kelelahan masing-masing sebuah morfem. Tetapi, ter dan ke, an bukan kata. Hal itu disebabkan kedua bentuk tersebut kehadirannya memerlukan morfem lain. Selanjutnya mengenai penjenisan morfem. Jenis morfem berdasarkan bentuknya terbagi menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya pada kata saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, dan kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya pada kata berteduh, menganalisis, sebutkan. Penjenisan morfem berdasarkan keutuhannya terbagi menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya pada kata lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Penjenisan morfem berdasarkan maknanya terbagi menjadi morfem bermakna leksikal dan morfem bermakna tidak leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah makna atau kata leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain sebagainya. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Sedangkan morfem bermakna tidak leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya pada morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me, ja atau m, e, j, a. Selanjutnya, morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terdiri dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Penjenisan morfem selanjutnya yaitu morfem beralomorf zero.
Morfem beralomorf 0 atau 0 adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Contohnya adalah ibu beli beras. Dikatakan morfem beralomorf 0 karena pada kata beli terdapat kekosongan dan biasanya kita memberikan afiks mem. Submateri yang terakhir yaitu mengenai proses morfemis. Proses morfemis terbagi menjadi afiksasi, komposisi, reduplikasi, konversi, dan modifikasi internal. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada akar, dasar, atau alas kata. Dalam proses ini, leksem mengalami perubahan bentuk menjadi kategori tertentu sehingga berstatus kata, dan sedikit banyak berubah maknanya. Proses afiksasi merupakan proses yang paling umum dalam bahasa. Proses afiksasi terjadi apabila morfem terikat dibubuhkan atau diletakkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Proses afiksasi dapat dibagi menjadi prefiks, infiks, surfiks, dan konfiks. Prefiks disebut juga sebagai awalan. Secara etimologi, prefiks merupakan serapan dari bahasa Inggris, yang merupakan gabungan dari kata pre dan fix. Pre yang berarti sebelum dan fix yang arti membubuhi. Prefiks merupakan proses perangkaian afiks di awal dasar, bisa kata dasar atau turunan. Dengan demikian, prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan di awal dasar. Infiks atau disebut dengan sisipan. Infiks merupakan imbuhan yang secara struktural diletakkan di tengah sebuah bentuk dasar, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata dengan vokal berikutnya, sehingga proses infiksasi merupakan proses perangkaian afiks di tengah dasar. Sufiks atau disebut dengan akhiran. Sufiks adalah afiks yang dibubuhkan di akhir dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai bentuk sufiks, seperti i, kan, if, dan lain sebagainya. Konfiks atau gabungan awalan akhiran. Konfiks merupakan imbuhan yang terdiri atas dua bagian yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar, atau bentuk dasar secara sejajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses konfiksasi adalah perangkaian prefiks awalan dan sufiks akhiran secara bersamaan dalam suatu kata dasar atau bentuk dasar tertentu. Proses morfemis selanjutnya ada komposisi. Komposisi atau pemajemukan pengulangan adalah penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Proses morfemis selanjutnya adalah reduplikasi, yaitu penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar. Proses morfemis selanjutnya adalah konversi, derivasi zero. Derivasi zero adalah tanpa perubahan unsur segmental. Derivasi zero juga dikatakan sebagai proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Yang terakhir adalah modifikasi internal atau penambahan unsur-unsur. Modifikasi internal jarang terdapat pada bahasa-bahasa di dunia. Modifikasi internal biasanya terjadi karena ada perubahan pada bagian dalam morfem.